Pertanyaannya singkat. Apakah Protestan itu apostolik? Ya atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Ya, kenapa? Katolik! Selama-lamanya amin! Oke, Kak. Tidak apostolik dalam pengertian ini. Setia kepada pengajaran para rasul. Sebenarnya ada dua hal penting di sini. Yang pertama, Protestantisme kalau mengatakan itu apostolik, maka tunjukkanlah satu saja dari para rasul yang menjadi tiang dasar pendirian Protestantisme. Kenapa? Karena tadi dalam Efesus 2:20 dikatakan gereja itu didirikan di atas dasar para rasul. Alasan pertama kayak, bagaimana kita sampai kepada para rasul yang menjadi dasar pembangunan Protestantisme. Satu pendeta bisa mengatakan bahwa kami didirikan di atas dasar rasul siapa? Boleh katakan itu kayak. Kayak pernah ada satu pendeta yang mampu menjawab itu? Markus Adi dan kawan-kawan, tunjukkanlah satu ayat bahwa rasul siapa yang menjadi dasar pendirian mereka. Jawabannya singkat. Semua rasul adalah apostolik. Semua rasul. Kecuali Yudas. Kecuali Yudas. Semua rasul adalah Kristen, adalah Katolik. Dan itu apostolik mereka itu berdasarkan pada semua rasul. Untuk kesetaraan. Tidak memilih-memilih. Oke. Kesetaraan. Pertanyaan saya, kita ambil pengalamannya Paulus, oke? Paulus itu bukan dalam 12 rasul. Ingat ya, Kak ya? Jadi ketika Paulus bertobat, dia pergi mendirikan denominasi? Tidak, dia pergi bergabung dengan para rasul. Oke, kita buktikan. Kisah 9 ayat 18 dulu. Dia buat apa? Setelah dia dibaptis, dia bertobat, apakah dia mendirikan denominasi atau dia bergabung dengan para murid dan para rasul? Kisah 9:18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Oke, yang pertama dia dibaptis. Dia disembuhkan oleh Ananias. Tuhan ya, yang mengurus Ananias untuk menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan, tetapi intercesi ini penting sekali. Kalau saya teologi Paulus, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, nggak usah buka ya. Dia bilang, satu-satunya perantara antara Allah dan manusia adalah manusia Yesus Kristus. Kalau itu kenapa Paulus yang tulis itu, dia tidak protes ketika Ananias tumpangkan tangan untuk sembuhkan dia. Tidak bisa. Hanya Yesus jadi perantara. Kenapa Yesus tidak datang sembuhkan dia? Kenapa harus pakai Ananias? Kalian bisa mengerti itu? Oke. Yang kedua, setelah itu dia dibaptis. Oke, lanjut. Lili ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Lanjut. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan ya baca. Paulus tinggal beberapa hari. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Selesai. Paulus tinggal bersama-sama karena dia tidak kenal Yesus. Maka para rasul ini harus menjelaskan tentang Yesus itu seperti apa. Jadi ini penting sekali saudara dan saudariku yang terkasih. Paulus kalau dia Protestan, pertama Protestan itu bisa-bisa Paulus. Karena setelah bertemu dengan Yesus dia bisa berdirikan denominasinya sendiri. Tetapi apa yang dibuat ayat 26? Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri Tahan kepada dulu. murid. Kata kunci setelah sampai di Yerusalem, dia harus pergi ke Yerusalem untuk menggabungkan diri koinonia dengan rasul-rasul. Nona, engkau tahan di situ, tutup satu benda kecil di situ. Engkau lari ke ayat Kisah 2 ayat 44. Semua yang percaya bersatu atau bercerai-berai. Masuk ke dalam persekutuan atau bercerai-berai. Kisah 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 47. Bukan kita memisahkan diri. Tuhan pergi cari dan taruh di dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Bukan kamu pergi cari orang yang diselamatkan taruh di kamu punya denominasi. Taruh di satu. Oh, semua orang yang percaya tetap bersatu. Barusan kita baca. Mungkin pendeta tidak pernah baca ayat itu. Baca kembali ayat 44 lalu ayat 47.
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan Cukup Lili, segala cukup. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap, bersatu. berarti Protestan belum percaya karena mereka belum bersatu. Oke? 47. Dan tiap-tiap hari Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang percaya. denominasi, tidak dengan orang. Tuhan terjemahan asli begini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan ke dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Karena itu waktu diterjemahkan ke Indonesia menghilangkan bagian ini. Bagian penting sekali teman-teman. Dikatakan bahwa dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan ke dalam gerejanya dengan orang-orang yang diselamatkan. Lain menghilangkan terjemahan ini. Saya kesian lagi. Kesian sekali. Karena itu kita pulang lagi ke dalam Kisah 9 ayat 26 tadi. Paulus setelah bertobat, dia tidak mencerai-beraikan. Justru dia berjuang untuk menggabungkan diri. Oke. Dan perjuangan ini tidak mudah. Para rasul tidak terima. Tetapi nanti Barnabas yang membawanya. Oke. Baca kembali ayat 26. Kisah 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Dan siapa yang membawanya? Barnabas? Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Oke, Paulus tinggal atau tidak tinggal dengan para rasul? Baca. Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus. Lanjut. Dan Paulus tinggal atau tidak tinggal? Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Cukup Lili. Cukup. Paulus tetap bersama-sama. Koinonia. Persekutuan. Bukan menceraikan gereja. Dan banyak semua pendeta kutip Paulus punya surat-surat kayak. Dan Paulus bilang satu gereja, satu iman, satu pembaptisan. Paulus tidak omong yang lain. Bukti paling nyata. Ketika Paulus bilang iman gereja Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Roma 1 ayat 7-8. Dan seluruh gereja nanti menyalami Roma. Sangat menghargai posisi Roma surat Paulus tuh. Tolong dibaca Lili. Roma 1 ayat 7-8. Roma 1:7-8. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Oke, Paulus bilang gereja Roma. Ayat 8 dibaca ulang. Penting sekali ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Artinya Paulus mengakui bahwa iman gereja Roma telah tersebar di seluruh dunia. Ingat itu, penting sekali. Dan karena setelah tersebar di seluruh dunia, semua gereja Kristus yang sudah tersebar di seluruh dunia ini menyalami Roma. Roma 16:16. Kalau mau ikut Paulus, ikut yang dituliskan oleh Paulus. Dia menyalami Roma. Dia mengatakan iman gereja Roma sudah tersebar di seluruh dunia. Dia mengakui Petrus sebagai primus inter pares. Dia pergi berkonsultasi dengan Petrus dalam Galatia 1 ayat 18. Baca dulu Nona, Roma 16:16. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus,
salam kepada kamu dari semua gereja Kristus. Kalau mau ikut Kristus, seluruh gereja Kristus yang menamakan diri gereja Kristus, jemaatnya Kristus harus menyalami Roma. Ricky Sinaga, Roma Cafe, Salve, apakah Tuhan menghendaki terjadi perpecahan? Tidak. Iblis dalam Yunani artinya pemecah. Jadi Kristus tidak mengharapkan perpecahan, ya Ricky Sinaga. Di dalam Yohanes 17:21, semoga semua mereka satu. Seperti engkau dan aku adalah satu. Engkau ada dalam saya dan ada dalam engkau. Supaya dunia tahu. Ini penting sekali. Kalau kita semua satu, semua bahwa engkaulah yang mengutus aku. Kalau begitu Protestan membuat perpecahan dan tidak satu-satu seperti ini, maka Protestan yang menyebabkan bahwa dunia tidak mengenal Kristus sebagai yang diutus oleh Bapa. Itu sangat jelas di dalam Yohanes 17 ayat 21 tadi. Dan Yesus menghendaki kesatuan. Dalam pengertian apa? Lihat aja Yohanes 10 ayat 16. Juga aku harus mengembalakan kawanan yang ada di luar kawanan ini, supaya mereka mendengarkan suaraku. Iman tumbuh dari pendengaran, artinya supaya mereka percaya dan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kepada siapa? Engkaulah Petrus. Kepada siapa? Kuberikan kunci. Kepada siapa? Gembalakanlah domba-dombaku kepada Petrus. Jadi sekarang di gereja ada 267 paus, suksesi apostolik dari Petrus sampai dengan Leon ke-14. Jadi saya pikir ini penting sekali dalam pengertian. Ricky Sinaga, perpecahan antara denom dalam pengertian ini kalau kita bongkar di Biblis dan semua adalah kehendak iblis, bukan kehendaknya Yesus. Oke, Kai.